Sekarang kita bahas makro news, sentimen dan juga Citi ya. Citi itu apa, Dok? Citi itu apa, Dok? Citi itu adalah kripto Twitter, oke? Nah, di sini ya. Kalian ada yang kenal ini nggak, guys ya? Wajah ini. Ini adalah wajah crypto legend Indonesia, guys ya. Kalian ada yang tahu nggak? Ini dia kaya banget, guys ya. Kaya banget ini. Ada yang tahu nggak? Kalian kalau misalkan ada yang tahu bisa komen ya di live chat ya. Nanti mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya adalah fotonya abang ini ya. Nah, mahal loh guys ya, fotonya abang ini mahal loh guys. Kalian jangan menertawakan ya. Ini fotonya ini mahal loh. Siapa guys? Ada yang tahu nggak ini ya? Siapa? Crypto Legend. Nanti aja ya. Oke, ini ya. Setelah kita mendapatkan meme ini ya, langsung kita ini ya. Bagi yang marah-marah ya udah ini ya, langsung ya. F Trump, F Redcat, F CME Gap, F Binance, Altcoin, BlackRock, Tarif, Crypto Everything, I'm done ya. Ini capek banget ya pasti orangnya ya. Ya sama seperti aku juga sebenarnya capek ya guys ya. Cuman dibikin enjoy ya kan. Dibikin enjoy, kita juga masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya otak ya. Kita harus berusaha ya, wajib berusaha ya. Di dunia sana ya, apalagi orang luar ya. Orang luar itu banyak yang ngerungkat gila-gilaan guys ya. Rungkat gila-gilaan, kemarin kan juga udah aku bahas ya, Bis Yugo, kemudian habis gitu siapa lagi guys yang rungkat guys? Sulaiman nggak tahu sih ya, nggak tahu ya. Bis Yugo, tapi Bis Yugo masih kalah guys ya. Bis Yugo itu rungkat ya, masih lebih kayaan dia daripada kita. Jadi kalau misalkan mau mengasihani Bis Yugo ya kasihanilah dirimu sendiri guys ya. Oke, jadi emang untuk market crypto sekarang itu memang gara-gara ya Mr. T ya. Mr. T, kemudian kakek Jerome ya, kakek kematian. Kemudian ini ya Binance ya, jelas itu ya. Tarif ya jelas ya, tarif berhubungan dengan Trump. Kemudian ya udah itu ya. Jadi triple ya guys ya, ada tiga segitiga yang membuat market crypto itu dump ya guys ya. Triangle kayak gini ya. Oke. Siapa guys? Yang pertama. Yang pertama adalah Mr. T ya. Trump, kemudian kakek kematian ya Jerome. Kemudian sama CZ ya. Dah ini muter di sini aja. Makanya market crypto itu nggak gerak-gerak ya. Udah habis gitu Trump berulah, kemudian Trumpnya memperbaiki, kemudian kakek Jerome berulah, kemudian Sisi berulah. Ini muter tiga terus ini ya. Akhirnya ya seperti sekarang ya. Tapi ini adalah kesempatan kita untuk menyerok Bitcoin dengan harga yang murah guys ya. Bitcoin, only Bitcoin. Oke. Habis itu kita membahas ini ya, Tom Lee ya. Kalian kenal Tom Lee nggak? Tom Lee ini adalah suatu perusahaan ya. Ini ada CEO-nya ya, yang menyerok Ethereum guys ya. Menyerok Ethereum dan dia bilang Ethereum tuh bisa 10k guys ya. Halu guys ya. Tom Lee ini ya. Dia CEO-nya ya. Kita bisa melihat di sini ya. Tom Lee says he knows who triggered the October 10 crash ya. 10-10 ya. Angka cantik tapi membuat market crypto hancur gara-gara itu ya. Dia tahu siapa yang menyebabkan October crash ya. Tom says a stable coin on one exchange ya, kalian lihat ya, satu exchange suddenly drop to 0,65 ya, due to a code error ya. Dia ngakunya kodenya error, triggering the ADL liquidation, auto deleveraging ya. ADL tuh auto deleveraging liquidation. He said dia bilang kalau dia tahu siapa yang menyebabkan ini ya. Siapa lagi guys ya? Siapa lagi guys ya? Kalian tahu kan siapa ya? Jelas guys ya, ini ya, the one and only ya, the one and only ini yang menyebabkan kita miskin sebenarnya ya ini, satu ini guys ya. Walaupun kita mungkin ya nggak bisa nyalahin bla 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 bla, cuman ya kita kena apesnya ya gara-gara ini ya. Cuman kita tetap harus bangkit guys ya, tetap harus bangkit, oke? Tom Lee bilang kayak gini, dan ini lagi rame banget ya, lagi rame banget di crypto Twitter ya, yang membahas ini ya, yang membahas ini tuh banyak banget yang lagi rame, oke, berita lagi apa ya? Eric Trump ya, Eric Trump itu anaknya Trump ya. Dia bilang ini adalah waktu yang tepat atau waktu yang baik ya untuk membeli Bitcoin ya. Bitcoin is the greatest asset of our time ya. Dia di CNBC ya, live ya. Tadi aku lihat ya live-nya juga ya. Dia bilang kayak gitu. Tapi apa efeknya market? Market crypto apa? Setelah ini kan termasuk pom-pom ya guys ya. Di pom-pom ya, di pom-pom Eric ya. Apa yang terjadi pada Bitcoin? Nggak bereaksi.
bereaksi guys ya, nggak bereaksi. Jadi pom-pomannya dari Eric Trump ini ya sudah lama itu nggak bereaksi ya. Orang berita yang sangat bullish saja nggak bereaksi ke market kripto, apalagi yang cuman gini doang ya. Kecuali ada yang berpengaruh apa? Bapaknya ya. Kalau anaknya nggak berpengaruh guys ya. Kalau anaknya ini ketemu sama Pak Prabowo aja guys. Ya, kalau misalkan Donald Trump itu pasti berpengaruh ya. Donald Trump berpengaruh guys ya. Jadi yang bisa ngepom-pom market sebenarnya adalah Donald Trump dengan kebijakan-kebijakannya di Bitcoin ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya kan? Ada pertanyaan, Dok, ini apakah mungkin Bitcoin ke all time high lagi? Ya secara apa ya? Secara data sudah sangat kecil. Sangat kecil kemungkinan Bitcoin bisa all time high lagi. All time high-nya sudah di 126k itu guys ya. Sudah di 126k itu, jadi untuk all time high itu sangat susah ya. Cuman kita masih tetap bisa berharap ada dead cat bonds ya. Dead cat bonds itu adalah, dan dead cat bonds-nya orang pasti cepat guys ya, cepat turunnya ya, naik sedikit langsung turun ya. Kenapa ya? Karena orang-orang udah pinter guys ya, orang-orang pada jualan semua di sana ya. Jadi jangan sampai kalian telat ya, jangan sampai kalian telat. Oke, nggak ada yang kenal anunya ya, namanya Gozali guys ya, Gozali Everyday ya. Ini adalah yang terkenal, itu uangnya miliaran lebih mungkin guys ya. Itu dari transaksi fee-nya aja ya. Jadi NFT kalau misalkan dia itu NFT-nya itu ditradingkan, dia tuh dapat kayak berupa gas fee gitu loh guys ya. Jadi dia itu pasti dapat terus ya, dapat uang terus ya. Sama seperti kita membeli meme coin ya kan. Itu untuk developernya itu dia dapat fee ya. Dari fee trading ya, transaction fee. Jadi dia walaupun misalkan ya NFT-nya tuh ditradingkan terus ya kan, itu dia dapat duit guys, walaupun kita bear market ya. Sama seperti USDT walaupun bear market, pendapatan USDT tetap nomor satu ya di crypto universe ya. Oke, di pom-pom BTC nggak bereaksi ya, kecuali bapaknya ya. Oke, di sini menurut Crypto Rover ya, di sini ya. Di sini ada tulisannya ya, Crypto Rover. Kita ada kemungkinan potensi penurunan dari Bitcoin itu di mana gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini guys ya. Di garis yang hijau ini. Di garis yang hijau ini di berapa? Di sini adalah di all time high yang sebelumnya ya. All time high siklus 2021. Oke. Ini menurut Crypto Rover ya. Karena menurut itu banyak banget ya. Ini ATH 2021 ya, ATH 2021 di berapa harganya Dok? Di harga 69k ya. Ini adalah harga yang sangat murah sekali guys ya. Kalau misalkan kalian nanti Bitcoin mencapai 69k, itu adalah must buy ya, must buy di sini ya. Bukan Mas Bayu ya, maksudnya harus beli, must buy ya. ATH-nya di 2021, potensi lagi kemana? Ke bawah sini, tapi ini kayaknya nggak mungkin. Di mana ini? 48 ini ya, 48.000 kayaknya nggak mungkin sih guys ya, nggak mungkin sih ya. Mentoknya tuh paling bawah sendiri itu seharusnya 50 ya, 50 pun itu susah banget ya tuh. Jadi di area 70.000 itu adalah area yang bagus untuk menyicil Bitcoin untuk next cycle ya. Next cycle-nya bisa aja tahun 2026 Q4 guys, bisa aja, atau 2027, karena siklus sudah berubah ya. Siklus sudah berubah ya, berarti rusak semua ya. 4-year cycle ya, itu sudah rusak ya itu. Oke. Kemudian ada berita bullish lagi ya. Kalau misalkan kalian bertaruh ya kan, Dok, berarti ini masih ada potensi dead cat bonds ya, itu masih ada sebenarnya. Apa narasi apa ya? Ini apa ya? Katalis guys. Apa katalisnya? Katalisnya adalah Desember Red Cut ya. Desember Red Cut itu tanggal berapa Dok? Tanggal 10 ya. 10 Desember ya. Yang mana itu sekitar 2 mingguan ya. 2 mingguan dari sekarang ya, 2 sampai 3 mingguan dari sekarang ya. Itu adalah potensi dead cat bonds harusnya di situ ya. Kenapa? Karena ini adalah berita bullish. Pada saat ada berita bullish, kemudian Bitcoin naiknya ke berapa? Ya kita harus
ke 93 dulu guys ya, 93.000 dulu ya. Kalau misalkan bisa ya 93k, kemudian habis itu ke psikologikalnya ya. Harga psikologikal di berapa guys? Di 100k ya, di 100k ya. Itu udah bagus banget kalau misalkan bisa mantul ke 100k guys ya, karena itu bertepatan dengan 50 WMA nya ya. 50 WMA nya itu kan pasti naik turun ya, nanti kita lihat ya di charting ya. 50 WMA nya sekarang itu 50 WMA nya di berapa? Di harga 102k ya, harga 50 WMA nya ya. Jadi kalau misalkan kita bouncing ya, TP pertama itu adalah di 93k, TP kedua itu bisa di 100k ya. Atau kalian bisa TP 50% di sini, TP 50% di sini gitu ya. Itu sudah sangat bagus ya, sangat ya. Aku nih bilang sangat ya. Itu. Dua ini itu adalah waktu yang tepat untuk kalian lepas ya, lepas barang ya kalau kalian telat ya, gitu. Mungkin aku juga bakalan lepas sedikit ya. Bakalan lepas sedikit Bitcoinku ya di harga segini ya. 93 atau 100k ya. Itu. Oke, apa katalisnya? Katalisnya adalah red cut ini ya, gitu. Oke, nextnya ya. Jadi kita untuk menganalisa itu sepertinya ya dari market outlook dulu, kemudian dari makroekonomi, kemudian sentimen di CT ya, di Twitter tuh gimana, baru nanti kita terakhir ke teknikalnya ya, gitu. Oke, ini ya kalian bisa lihat di sini ya, beberapa koin yang setelah listing di Binance ya, semuanya minus 99% guys. Ini baru beberapa ya, ini baru beberapa, lainnya banyak banget ya. Siapa yang pernah beli AIVO guys ya, Portal ya, AIVO pernah ya direkomendasi oleh AC, Portal juga AC, STRK juga AC ya. Kemudian apa lagi guys, Manta AC, ALT AC, Renzo juga AC ya, ENA juga AC, hampir semua yang direkom enggak guys ya. Ya memang hampir semua karena kita bear market ya, akhirnya ya ini apa minus semua ya, gitu. AIVO ya pasti banyak korban Manta. Siapa yang korban Manta? Aku korban Manta guys ya, korban Manta, korban apa ya. Oke, kemudian di X ya, di X itu kalian hati-hati ya untuk mencari berita sendiri di sana ya. Sangat amat hati-hati untuk mencari berita di X, karena di sana itu jadi informasi yang nggak kredibel guys ya, nggak kredibel. Bahkan ada influencer ya yang sudah rehat dari atau pensiun ya dari X ya, karena di X itu terlalu banyak ini guys, terlalu banyak noise ya, terlalu banyak ya. Kalian tahu noise kan ya? Noise itu ya berisik ya, gangguan gitu ya. Terus mereka tuh asal ngomong ya. Asal ngomong itu apa guys? Asbun ya, kalau misalkan orang ininya ya. Banyak orang asbun guys. Tahu asbun nggak? Banyak orang yang asbun, asal bunyi guys, asal bunyi ya. Nih ya, kalau kalian sudah bukan Gen Z lagi ya. Kalau misalkan kalian bukan Gen Z pasti nggak tahu guys ya, asbun ya. Kemudian ini ya banyak banget ya kayak gitu ya. Ada yang menganalisa tuh masih bullish, kemudian chartnya tuh juga ngawur-ngawur gitu ya. Gambar dewe ya, dia tuh gambar saenake dewe chartingnya ya, line-nya tuh digambar ngawur ya. Itu banyak banget dan followernya juga banyak guys ya. Jadi hati-hati ya untuk Twitter ya, untuk Twitter ya. Banyak yang anonim ya, Indo juga banyak ya, Konoha juga banyak yang anonim ya, Shield meme coin lah, inilah anonim, nggak ada wajahnya. Wah itu hati-hati guys kalau nggak ada wajahnya ya. Itu yang ada wajahnya aja kadang nggak ada hati lah. Oke, next ya, kita 2020 2021 ya di sini ya. Kita bisa melihat kayak gini ya, 69k. Oke. 2024 2025 250k ndasmu ya. 250k, kita ke 150 aja enggak ya, 126 bahkan ya. Tuh, jadi banyak banget ini padahal baru ini ya. Kalian lihat November 2023 hari ini guys, dan ini kayaknya banyak ini ya, kayaknya banyak ini followernya, nggak tahu aku tadi nggak terlalu ngamati ya, gitu. Kalian lihat ini 2023 kan dia sudah tahu datanya udah turun, kok bisa dia ngepost seperti ini gitu loh, apa maksudnya ya, sudah tahu sekarang 80.000 ya kan, kenapa dia ngepost kayak gini, aneh kan ya, banyak yang menyesatkan guys.
Hati-hati ya. Liquidity masih banyak area 82. Betul, 82. Liquidity 82. Jadi banyak yang serok di situ, banyak yang cut loss di situ gitu ya. 82, 83. Kemudian ada apa lagi ya? Ini ya, ini adalah TGA ya. Selalu aku bahas ya TGA. Treasury General Account ya. Ini adalah akun banknya dari The Fed ya. Kita bisa melihat di sini aja guys, dari sini aja. Kalau misalkan dia itu naik ya, naik berarti kita bearish harusnya ya. Ini naik terus, itu bearish ya. Kemudian kalau misalkan nanti turun, pasti turun ya. Turun. Nah, itu pasti dia mulai bullish ya untuk Bitcoin dan kripto ya. Pada saat dia akunnya ini mulai turun ya kan. Jadi kita harus memantau terus ya untuk TGA ini. Misalkan dia turun gitu ya. Turun hampir sama ke ini ya. Itu bullish ya seharusnya gitu. Karena ini adalah uang yang disalurkan ke sistem ya. Ke sistem tuh apa ya? Ke masyarakat maksudnya. Gitu ya. Disalurkan entah itu berupa bangun apa sehingga ekonominya jalan ya. Gitu. Oke, kita pantau terus ya untuk TGA ya. Kemudian apalagi guys? Nah, balance sheet juga kita, jadi ada dua ini ya yang dipantau ya. Treasury General Account sama neraca keuangannya dari balance sheet ya. Ini kalau misalkan nanti QE itu dia naik malahan ya. Kalau QE itu naik, kalau yang ini tadi turun ya. Artinya turun itu dibelanjakan ya kan? Dibelanjakan. Kalau yang ini balance sheet itu neraca keuangannya itu dinaikin ya. Ini juga membeli barang artinya. Itu ini kebalikannya guys ya. Kalau misalkan dia itu naik ya, itu malah bagus ya. Itu kebalikannya ini. Kalau misalkan dia, gimana dok contohnya ini? Contohnya pada saat tahun 2020 ya, tahun 2020 di sini ya kan. Nah, 2019, terus habis itu COVID, tahun 2020, boom, langsung naik ya kan. Cetak uang ya, ini cetak uang guys ya. Ini adalah cetak uang, ya kan. Akhirnya yang nge-boom juga ya. Sekarang kita 2023 sampai sekarang kita QE ya. QT, quantitative tightening ya, pengetatan suku bunga ya. Pengetatan pengetatan ekonomi lah, bukan suku bunga, guys. Ya ini ya, kalian bisa lihat ya, turun terus, makanya apes ya. Jadi siklus kali ini tuh adalah siklus yang apes ya. Makanya orang yang make it ya, yang bisa tepat di meme coin ya, sudah jackpot ya, JP meme coin, kemudian hold Bitcoin, dan yang ketiga adalah yang nge-short ya. Jadi ini seperti siklus yang aneh banget ya sebenarnya. Ya, cuman ya mau nggak mau ya udah ya. Oke, kemudian kita bisa melihat di sini ya, Bitcoin ETF flow ya. Bitcoin ETF flow, Bitcoin itu dia pertama kali rilis ya, Bitcoin spot ya. Bitcoin Spot ETF ya kan, pertama kali rilis itu dia di 11 Januari 2024 guys ya. Kemudian kita harus melihat ya, 11 Januari 2024 itu harganya berapa gitu ya. Harganya berapa dok? 11 Januari 2024 ya. Betul kah 11 Januari 2024? Mana tadi guys dataku guys ya. Ada lagunya bahkan ini ya di Indonesia ya, 11 Januari guys ya. Mau aku nyanyi nggak guys? Oke, jadi kita live-nya santai-santai aja guys ya. Oke, nggak ngotot ya. Kenapa kok nggak ngotot? Karena toh kita juga udah bear market ya. Kita cuman mencari potensi dead cat bounce aja. Kemudian bear market ya, itu adalah waktu yang tenang, waktu yang slow ya. Kita menikmati dunia ya. Yang rungkat jangan terlalu stres ya. Itu ya. Kita menikmati dunia, makanya kita nggak usah terlalu ngoyo untuk di siklus kali ini ya. Kita ngoyonya pada saat dilakukan QE guys ya. QE-nya itu kapan ya? Donald Trump bilang ya, stimulus $2.000 itu di Q2 2026 ya. Itu bilangnya kan. Tapi kan kenyataannya nggak tahu. Oke. ETF spot pertama kali Bitcoin ya, itu tanggal 11 Januari 2024. Kita lihat harganya berapa di sini. 46.000 ya, itu adalah harga pertama ya. Kita kasih horizontal line ya di sini ya. Boom ya di sana 46.000 ya. 46.000 ya. Kalau misalkan pertama kali beli Bitcoin 46.000 ya, seharusnya apakah Bitcoin akan turun sampai ke sana? Sepertinya enggak ya, gitu. Alasannya tuh ada gitu ya. Ya itu tadi alasannya.
Oke. Kemudian kita bahas apa guys di sini guys? Oke, membahas economic calendar ya. Economic calendar. Ini bapaknya siapa guys di sini ya? Bapaknya siapa guys? Saya ngacung ya di sini ya. Bapaknya siapa ini? Oke, economic calendar untuk minggu depan ya. Minggu depan ya itu tanggal berapa guys? 24 kah? Ya sekitaran 24 ya. 24 itu Japan Labor Day ya, libur bintang 3 masih September ya ternyata ya datanya ya. Datanya tuh masih September. Kenapa dok? Sekarang kan udah November tapi kok kenapa September yang dikeluarkan? Karena waktu itu US shutdown ya. Gitu. US shutdown ini ya kita apes juga. Kenapa kok kita kena US shutdown gitu loh? Ya pokoknya kejadian Bitcoin sekarang itu banyak apesnya dan nggak bisa diduga guys ya. US shutdown yang awalnya itu bullish ya kan, awalnya tuh bullish US shutdown ternyata sampai 40 hari ya kan, dan itu yang membuat bearish juga. Retail sales ini penting guys ya, hari Tuesday ya, hari Selasa ya, hari Selasa ini penting ya. Ini adalah data inflasi ya, PPI, kemudian CP Consumer Confidence ya, kemudian ada apa lagi? Nggak ada GDP, nggak terlalu berpengaruh seharusnya GDP ya. 3,8% untuk Amerika. Initial jobless claim setiap hari Rabu ya, pasti ada datanya. New home sales nggak penting. Kemudian apa lagi guys? Ya nggak ada yang penting ya. Jadi kita emang menanti tanggal 10 guys ya, menanti tanggal 10. Tanggal 10 itu apa dok? Tanggal 10 adalah keputusan dilakukan red cut apa enggak gitu ya. Nah itu adalah menurutku makro yang paling kuat satu-satunya yang bisa membuat kita rebound ya, rebound sebentar ya, rebound sebentar terus turun ya, rebound sebentar terus langsung turun ya. Itu adalah berita ini, red cut ini ya. Oke, red cut ini ya guys ya. 10 Desember 2025 ya. Tanggalnya adalah 10 Desember 2025, yang mana itu adalah 71% ya. Kemarin ya, pada saat Bitcoin di 80.000 ya kan, itu persentasenya di sini ya untuk dilakukan red cut itu 30% ya. 30% di sini. Pada saat ini nggak ada angin, nggak ada hujan guys, tiba-tiba malam-malam ya, hari apa itu ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat ya, Jumat malam tiba-tiba langsung naik 71% guys. Itu gara-gara ada salah satu anggota The Fed ya, Williams ya namanya, dia lebih pro melakukan red cut guys ya. Jadi red cut atau enggak itu pasti kan banyak yang tanya, dok kenapa kok red cut itu yang menentukan siapa gitu ya. Red cut ya, red cut itu ditentukan oleh The Fed. The Fed itu mirip seperti Bank Indonesia ya. Kemudian anggotanya itu ada berapa guys? Anggotanya ada 12 kalau nggak salah ya, atau 20 ya, 20 ya. Anggotanya itu ada 20, cuman yang bisa voting itu 12 orang guys ya, 12 orang yang bisa voting itu. Oke. Jadi keputusan red cut atau enggak itu adalah berdasarkan dari komentar dari 12 orang yang ada di The Fed ini gitu ya, voting gitu. Kalau misalkan banyak orang yang nggak setuju red cut ya akhirnya nggak red cut gitu ya. Jadi bukan ya nggak semata-mata kakek Jerome doang ya gitu, tapi dia sebenarnya ya bisa mempengaruhi anggota-anggotanya ya dasar dia aja ya. Oke gitu ya. Jadi ini adalah salah satu potensi makro bullishnya ya, untuk bisa relief itu adalah ini ya. Kalau selain ini aku nggak tahu, nggak ada lagi menurutku. Selain ini semua beritanya buruk ya untuk makroekonominya. Oke, ini dari kakek kesayangan kita ya. Oke ya, Trump ya di sini ya. Dia bilang kalau misalkan tarif itu menguntungkan dari Amerika gitu ya. Menguntungkan Amerika, stock market ya, pasar saham itu hit all time high ya, 48 kali ya dalam 9 bulan ya kan. Tapi Bitcoin mau hancurin ya. Bitcoin kamu hancurin ya gara-gara kamu kong kali kong sama CZ ya kan. Itu ya, dia ya ini adalah memuji diri sendiri lah intinya ya. Dia dapat $1 trillion of tariff investment from foreign land because of tariff. I have stopped
bla 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 bla, dia sudah menyetop ya 5 wars ya, 5 perang ya bahkan, tapi kecuali Israel guys ya, Israel nggak stop guys ya, Israel nggak stop nyerang Palestina ya. Oke, dia ini ngerosting Joe Biden guys ya, atau mantan presiden yang lama ya. Jadi dia ngerosting dan lain sebagainya. Ya udah, oke ya. Jadi nggak, there is almost no inflation ya. Seharusnya emang nggak ada inflasi guys ya. Seharusnya nggak ada inflasi, dan jika dilakukan rate cut itu aman seharusnya. Ya, oke. Jadi di sini kita mau baca ini nggak guys? Ya, kalian mau baca ini apa bosan guys? Oke, jadi di sini juga ada sesuatu yang penting ya untuk makronya ya. Untuk makronya di sini yang paling penting adalah ini guys. Untuk menentukan kita 2026 itu bullish atau enggak, ini ya, yang aku kotain merah ini ya. Itu ada di projection materials ini ya. Projection materials ini adalah proyeksi ekonomi tahun 2026 menurut The Fed itu gimana ya. Ini yang membuat apakah 2026 itu bisa bull run lagi ya, bisa naik lagi, itu berdasarkan ini. Ya, kita menunggu data yang ini ya. Ini kan bulan September kan sudah keluar ya, projection materialsnya kan udah keluar ya kan, tapi yang di press conference yang sekarang itu masih belum ya. Jadi ini yang bisa menentukan market itu juga yang kedua ya, selain tadi apa namanya rate cut, yang kedua adalah ini ya, economic projection ya namanya ya. Ini kalau misalkan economic projectionnya ini bagus ya kan, tahun 2026 bisa bullish ya, itu ya bakalan bisa bullish lagi ya. Tapi kalau enggak ya bear marketnya semakin lama ya gitu. Jadi tergantung dari ini guys ya, tergantung dari press conference ini. Oke, kita baca ini yang sebelahnya ya, yang di sini ya. Oke, yang kita baca adalah yang ini ya. Nah, yang ini rilisnya juga baru ya, tanggal 19 November 2025. Oke, nah setelah ini rilis, nanti rilis ke sini ya. Nah, tapi kita belum tahu di sini ya. Ini adalah faktor makro yang sangat-sangat penting ya, sangat amat penting itu di sini guys ya. Oke, ini kayak ngapus, ini kayak guru zaman dahulu itu ya guys ya, di papan tulis putih itu ya biasanya ngapus gitu ya, ngapus gitu ya. Oke, ini masih aman nggak kamera aman, suara aman ya kan. Oke, kita baca dulu yang ini tadi ya. Tadi udah aku rangkum ya, kurangkum. Aku tanya ChatGPT ya biar ringkes ya. Oke. Kita baca judulnya aja ya di sini ya, karena malas banget guys. Ada banyak banget di sini. Kalau misalkan kalian nggak bosen nggak apa-apa sih, aku baca ya. Oke, ini tanggal 29 Oktober ya kan sebenarnya ya, dilakukan rapat, kemudian hasilnya baru keluar tadi 19 November ya. Oke, kita bisa melihat dari development financial market open operation, in line with the stable outlook, investor expectation, the path of the policy rate, whether the market based on survey based, investor expected ini ya, itu ya, ini ya yang membuat market itu turun ya. Kenapa? Karena investor itu berekspektasi ya 25 basis point itu dikurangi pada Desember ya kan, pada Desember. Kemudian kakek Jerome itu ngomong kalau Desember itu belum tentu rate cut. Itu sebenarnya yang membuat market itu langsung crash parah, itu gara-gara itu ya. Padahal sempat naik waktu itu ya, sempat naik ya tanggal 29 Oktober itu. Tapi karena kakek Jerome itu ngomong ya, dia Desember belum pasti rate cut guys gitu katanya. Ya udah, itu langsung market langsung turun banget ya, langsung turun ya, hancur akhirnya ya. Oke, increase investor security of credit market with investor reportedly closely tracking risk management. SOMA ya, ini susah guys ya bahasanya ya. Nanti kalau jelasin nanti kayak ini guys, kayak dosen guys ya. Sistem Open Market Account SOMA Portfolio Soon. Ini berhubungan dengan surat obligasi negara guys ini ya. Surat obligasi negara itu berhubungan dengan QE atau apa? Atau cetak uang ya di sini ya, SOMA itu. Oke, kita langsung ke ChatGPT aja guys ya. Ini aku juga belum baca ya. Kita baca sama-sama ya di sini ya. Intinya dari laporan tadi ya, ekonomi masih tumbuh moderat ya, GDP di atas potensi melambat dibandingkan 2024 ya, masih tumbuh tapi melambat ya. Kemudian inflasi PCE ya, itu 2,8% ya, naik dibandingkan segini ya. Tapi ini kan data kapan guys ya?
Data sebenarnya seharusnya di 2,4 ya inflasinya ya di Amerika. Kemudian tenaga job ya melambat, jelas melambat banget ya. Kemudian keputusan kebijakan The Fed turunkan Fed Fund Rate ya. Ini adalah Oktober ya. Hampir semua anggota setuju menghentikan QT ya. Ini ya narasinya ya, 1 Desember quantitative tightening berakhir ya kan, 1 Desember ini. Lalu mulai reinvest ke treasury bill. Nah ini ya, treasury bill ini adalah bond ya maksudku ya. Bond itu ya bill ini ya. Lalu mulai reinvest ke treasury bills. Nah ini kapan ya? Kapan terjadinya ya? Mulai reinvest ya. Mulai reinvestnya itu kapan ya? Seharusnya paling cepat ya tahun 2026 ya. Mereka mengakui sekarang resiko lapangan kerja downside itu naik, sementara resiko inflasi masih ada tapi lebih seimbang, betul ya. Seimbang ini maksudnya terkontrol ya. Intinya mereka mulai geser fokus dari inflasi doang ke keseimbangan antara inflasi dan resiko pengangguran, betul ya. Proyeksi 2026 beberapa kali rate cut. Di minus ini nggak ada dot plot resmi, jadi tidak ada angka berapa kali rate cut ya ini ya. Jadi masih abu-abu untuk 2026 ya. Ini makanya untuk yang nggak ada rate cut ya, untuk proyeksinya ya, kita tahunya dari mana? Dari sini ya nanti ya, dari arah sini ya, dari arah sini ya nanti ya, gitu. Sekarang belum rilis ya. Jadi proyeksi tahun 2026 itu masih abu-abu ya. Kalau misalkan masih abu-abu, berarti masih bear market gitu. Oke, market implied PEP tidak banyak berubah di periode ini, artinya pasar sudah memicu pelonggaran yang gradual. Most participant judge that further downward adjustment to the target range would be likely appropriate. Seiring mereka bergerak ke stance yang lebih netral, mereka ada data dependent dan tidak komit jumlah harinya. Jadi dokumen ini kita bisa bilang Fed mengisyaratkan masih ada beberapa kali penurunan ya. Isyarat ya, masih mengisyaratkan ya di sini ya. Mengisyaratkan masih ada beberapa kali penurunan suku bunga ke depan secara bertahap, termasuk kemungkinan tambahan cut 2026, tapi jumlah tepatnya tidak disebutkan sama sekali ya. Nah, ini kita masih melihat ini ya SEP ya, SEP. SEP ini summary economic projection kuartalan nanti ya. Oke, kita lihat lagi sinyal kebijakan. Sinyal kebijakannya dovish atau hawkish ke market crypto kan, tadi aku tanya gitu. Sinyal kebijakannya dovish bersyarat ya. Mereka sudah mulai cut segini, narasi cenderung pro likuiditas ya, tapi masih hawkish ya. Ini ya hawkishnya ya. Jadi the Fed itu pinginnya itu inflasi 2% ya, 2%. Apakah mungkin? Nggak mungkin guys. Inflasi 2% tuh nggak mungkin ya. Oke. Jadi ya nanti ya di tahun 2026 ya kan. 2026 itu kan ketua the Fed diganti ya. Ketua the Fed ya kakek ya. Si kakek diganti guys ya. Kakek diganti oleh orangnya Trump. Nah, sedangkan Trump ini dia sukanya Trump itu QE guys ya. QE atau cetak uang. Sukanya Trump itu sebenarnya cetak uang guys, tapi Jerome Powell-nya tuh nggak mau gitu loh. Makanya market itu keras kayak gini, oke? Jadi ketua The Fed diganti oleh orangnya Trump, cetak uang itu kapan dok? Itu adalah Q2 guys, tetap Q2 2026 gitu. Jadi ya setelah ini drama ini selesai, The Fed itu bullish, ya udah bisa naik untuk market crypto sebenarnya ya.